Halo teman-teman, damai sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Desti, mahasiswi STT Soteria Purwokerto, Jawa Tengah, mau berbagi kepada teman-teman semua tentang artikel saya, yaitu syarat menjadi seorang pendeta menurut pandangan John Chrysostom dalam buku The Priesthood dan juga dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Teman-teman semua, tugas seorang pendeta adalah menuntun jemaat memperoleh keselamatan. Tujuan artikel ini perlu dibahas karena ada pendeta yang hanya bisa berbicara di depan jemaat, tetapi perilakunya tidak menyertai perkataannya, sehingga kebanyakan jemaat yang sudah dibaptis namun dasar imannya tidak kuat. Hal ini disebabkan karena ajaran dari pendeta tersebut tidak mengajarkan ajaran yang benar seperti Allah, Tritunggal, dan inkarnasi Kristus. Jemaat bisa mendengar Roh Kudus melalui pengajaran yang benar oleh para pendeta. Manfaat buat kita setelah membaca artikel ini dan mendengarkannya adalah bahwa menjadi seorang hamba Tuhan memang pekerjaan mulia, tetapi ada harga yang harus dibayar mahal, dimulai dari bagaimana hubungannya dengan Allah dan juga bagaimana hubungan hamba Tuhan itu dengan sesamanya. Teman-teman semua, sekalipun syarat yang diajarkan Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7 maupun dari Bapak Gereja John Chrysostom bahwa menjadi pendeta sepertinya sangat berat, yaitu moral dan rohani yang lebih dari jemaat biasa. Tetapi saya berargumen bahwa syarat ini akan menjadi faktor penentu yang berhasil tidak seorang pendeta melayani domba-domba Allah. Oleh karena itu, dalam artikel saya ini, saya akan mengeksplorasi syarat menjadi pendeta menurut Bapak Gereja Chrysostom dan juga syarat menurut Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kemudian kita akan melihat persamaan dan perbedaan pendapat mereka berdua. Menurut Chrysostom, syarat seorang pendeta untuk menjadi hamba Tuhan adalah yang pertama, ia harus bisa mengusir keinginan dalam hal mengejar jabatan. Hal ini dilakukan supaya pendeta tidak menggunakan jabatannya untuk menunjukkan, menguasai, dan bebas melakukan apapun yang ia mau. Selain itu, supaya ia sejak awal terhindar dari ketakutan kehilangan jabatan seorang pendeta. Orang yang takut kehilangan jabatan akan menjadi budak jabatan, teman-teman. Dan ia akan mengisi pikirannya dengan berbagai pikiran-pikiran jahat. Lebih dari itu, ia seringkali dipaksa melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah dan juga sesamanya. Jika ada orang yang gila jabatan dengan motivasi yang salah atau motivasi mencari keuntungan dirinya sendiri, ia akan mendapat hukuman yang lebih besar. Sedangkan menginginkan jabatan sebagai pendeta dengan motivasi yang benar, ia mau jadi pendeta hanya untuk memperluas kerajaan Allah di bumi. Dengan mencari jiwa yang hilang, menyembuhkan jiwa jemaat yang terluka, pendeta tersebut memiliki jiwa seorang prajurit, yaitu jiwa seorang bangsawan yang mau menguras seluruh hidup untuk kerajaan Allah. Ia mau mempertaruhkan jiwa dengan sukarela, sekalipun ia dianiaya, sekalipun ia difitnahkan segala yang jahat. Selain itu, ia juga berani bangkit pada waktu ia jatuh di dalam dosa. Pendeta menyadari betul bahwa mahkota kemuliaan yaitu kebahagiaan kekal. Kita bisa membandingkannya dalam Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12 yang jauh lebih besar dari sebuah jabatan, yaitu jabatan pendeta. Hal ini menegaskan bahwa mengejar jabatan pendeta dengan motivasi yang salah seperti ingin berkuasa bukanlah syarat menjadi seorang pendeta, tetapi jauh lebih baik jika ia memiliki keinginan mendorong jemaat untuk semakin mengenal Kristus.
Syarat yang kedua menurut Chrysostom adalah ia memiliki pikiran yang jernih. Artinya, seorang pendeta bisa mengambil sikap yang bijaksana, tidak main hakim sendiri, memiliki 1000 pikiran dengan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Artinya, seorang pendeta perlu memiliki 1001 mata untuk melihat penyakit-penyakit jiwa jemaatnya. Juga memiliki obat sehingga kehidupan jemaat semakin baik di hadapan Tuhan. Teman-teman, ia melakukan ini karena menyadari bahwa ia hidup bukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi ia juga hidup untuk membawa jemaat kepada jalan keselamatan itu. Dengan demikian, tidak mudah menjadi gembala jemaat, teman-teman. Tidak semudah menjadi gembala domba. Gembala domba tugasnya hanya membuka kandang domba, membawa domba masuk dan membawa mereka ke padang rumput, membawa domba ke sumur atau ke sungai yang mengalir. Mereka dibawa di tempat yang teduh pada siang hari, dan pada sore hari mereka dibawa lagi ke kandang. Sedangkan gembala jemaat ini adalah gembala jiwa. Jika jiwa yang digembalakan ada 10 orang, maka ada 10 karakter yang berbeda. Ada 10 kelainan yang berbeda-beda. Tapi setiap kelainan atau kekurangan jemaat harus disikapi dengan cara yang berbeda pula. Untuk itu, pendeta kerohaniannya harus lebih tinggi dari jemaat agar tidak mudah jatuh di dalam dosa. Syarat yang ketiga adalah ia tidak tergoda dengan keinginan dunia. Apa artinya? Dunia itu sementara dan sorga itu kekekalan. Tergoda dengan keinginan-keinginan dunia artinya mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang sementara, bukan kepada hal-hal yang kekekalan lagi. Chrysostom menganjurkan para pendeta yang tinggal di kota tidak memfokuskan pikiran terhadap makanan dan minuman yang enak-enak, juga terhadap fasilitas yang telah ada seperti tempat tidur yang empuk, mobil, dan kekayaan materi lainnya. Akan tetapi sembari memelihara jiwa selalu diterangi oleh terang Tuhan, ia juga fokus memikirkan jiwa-jiwa jemaatnya, bagaimana menuntun mereka ke dalam terang Tuhan. Jiwa yang diterangi Tuhan adalah tidak tergoda oleh kata-kata yang menghina dirinya. Kata-kata penghinaan bisa saja muncul dari jemaat yang tidak suka dengan khotbah pendetanya. Jadi, para pendeta harus tetap mengarahkan dirinya kepada terang Tuhan dan bukan kepada hal-hal duniawi. Syarat yang keempat adalah ia bukan seorang pemarah. Pemarah adalah orang yang mudah marah. Orang yang marah tanpa sebuah alasan akan terancam dengan api neraka. Chrysostom mengatakan ini dengan melihat Matius pasal 5 ayat 22, bahwa orang yang memarahi saudaranya, menyebut saudaranya kafir dan mengatakan jahil kepada saudaranya, pasti akan disiksa oleh api hukuman dengan api neraka. Jadi orang yang mudah marah karena tidak sesuai dengan akar permasalahan bukanlah karakter seorang pendeta. Syarat yang kelima adalah ia tidak cinta akan pujian. Orang yang cinta pujian biasanya tergoda kalau khotbahnya bagus atau gaya kepemimpinannya diakui dan dipuji jemaat. Pendeta harus hati-hati dengan pujian-pujian dari jemaat supaya ia tidak menjadi budak sanjungan. Pendeta ketika dipuji, sikapnya harus biasa aja, tidak boleh merasa sombong. Dan saat jemaat mengkritik pendeta, meskipun ajarannya adalah doktrin yang sehat, sikapnya adalah ia tidak mengabaikan kritikan. Ia harus menerima tanpa perlu membuat suatu kegaduhan yang baru, sebab ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Dan jika kritikan itu adalah hal yang membangun dirinya, maka ia harus menerimanya dengan penuh kekaguman. Pada bagian yang kedua adalah teman-teman kita akan melihat syarat menjadi seorang pendeta menurut Paulus dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1-7.
Saya akan membacakan kepada kita ayatnya. Ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, dan cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, ia disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Dari 7 ayat di atas, saya menyimpulkan 3 poin tentang seorang yang layak atau kualifikasi menjadi seorang pendeta, yaitu yang pertama, memiliki jiwa yang sanggup menerima tanggung jawab penggembalaan jemaat. Teman-teman, pendeta perlu menguji jiwanya sendiri, apakah ia sudah siap menerima pelayanan. Seorang pendeta memiliki kesempurnaan spiritualitas, yaitu jiwa yang sempurna atau jiwa yang tidak bercacat. Lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 2. Pada saat jiwa mengatakan sanggup menerima tanggung jawab penggembalaan jemaat, maka pada saat yang sama Allah memberi kasih karunia-Nya untuk memurnikan jiwa pendeta. Pendeta harus bisa berkata, saya mampu, saya bisa menerima tanggung jawab. Setiap pendeta harus memiliki kepekaan dalam jiwa, supaya ia menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Tujuannya adalah supaya pendeta tidak menodai mimbar, teman-teman. Mimbar adalah mezbah persembahan tubuh dan roh jemaat kepada Kristus. Ciri pendeta yang memiliki pengetahuan akan kerohanian adalah ia tidak membiarkan dosa yang ia perbuat berlama-lama berkembang biak dalam dirinya, tetapi ia sesegera mungkin meninggalkan dosa tersebut dan meminta belas kasihan Allah. Pada saat pendeta berkhotbah, ini harus dimulai dari jiwa yang murni. Jiwa ini harus menyadari bahwa ia merupakan jiwa yang dipakai Allah sebagai wakilnya kepada jemaat. Menurut Paulus, ada beberapa hal yang diperhatikan dari dalam jiwa seorang pendeta. Jiwa seorang pendeta itu harus yang tidak bercacat, suami dari satu istri, bisa menahan diri atau mengontrol diri. Dalam dirinya ada nilai kesopanan, ada kebijaksanaan. Hal-hal di atas perlu dilatih sedini mungkin, sampai sifat-sifat itu menjadi kebiasaan. Chrysostom menjelaskan bahwa harus sejak awal hal-hal yang baik dalam jiwa terus dikerjakan, terus diperbaiki, dan terus dilatih, sehingga jiwa tidak kesulitan melakukan hal-hal yang tidak bercacat. Jiwa akan mengalami kebiasaan yang baik. Jika jiwa ini terus dilatih, maka jiwa yang tidak bercacat akan menjadi hukum atau keharusan bagi jiwanya sendiri. Bagaimana jiwa bisa tidak bercacat sementara jiwa masih ada di dunia dan masih banyak dengan godaan? Dalam jiwa ada mata jiwa yang seharusnya terus mendapat cahaya dan ajaran pribadi Tuhan Yesus Kristus. Melalui bimbingan Roh Kudus, pribadi Yesus Kristus akan terus berinteraksi dalam doa batin seseorang. Jadi, seorang pendeta penting terus meminta bimbingan Roh Kudus supaya jiwanya semakin dikuduskan. Pendeta perlu punya prinsip, yaitu bertumbuh bersama jemaat. Jiwa pendeta butuh kepenuhan akan hal-hal kerohanian. Jemaat juga demikian. Pendeta mendorong jemaat bertumbuh dalam karakter Kristus, dan ia juga mengalami bagaimana rasanya melayani jemaat. Pengalaman ini tidak boleh membutakan pendeta, sehingga ia lupa mengoreksi dirinya
tetapi membuatnya semakin berkomitmen untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Juga mendorong jemaat untuk berkomitmen ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, sekalipun masalah dan tantangan sedang dihadapi. Prinsipnya adalah bagaimana cara menyelamatkan jemaat yang Tuhan sudah percayakan untuk digembalakan, dan juga jiwa pendeta itu sendiri. Bagaimana kalau pendeta sudah berdosa? Jangan dengarkan alasan yang berasal dari pikiran jahat. Jangan anggap dosa adalah maklum. Milikilah rasa malu saat sudah melakukan dosa. Jangan merasa benar kalau sudah berbuat dosa. Jangan malu datang kepada Allah, sebab tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah apabila kita menangisi dosa dan kita mau bertobat. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak mau bertobat. Syarat yang kedua adalah menurut Paulus adalah mengontrol diri. Ronald Welek dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1-7 ini, ia menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sikap penilik jemaat. Menjadi penilik jemaat sangat diinginkan karena merupakan pekerjaan yang indah, tetapi hanya diberikan atas dasar panggilan Tuhan terhadap diri seseorang. Panggilan Tuhan ini bukan untuk mencari kehormatan atau keuntungan, tetapi pekerjaan ini adalah sesuatu yang setelah dikerjakan menghasilkan kebaikan dan sangat penting untuk pertumbuhan rohani jemaat yang digembalakan. Titus 1 ayat 7c menambahkan penjelasan bahwa seorang gembala jemaat yang bisa menahan diri adalah tidak angkuh, bukan pemberang, atau orang yang cepat naik darah, atau orang yang cepat emosi, dan bisa juga menguasai dirinya. Adalah orang yang bisa mengontrol diri. Agustinus, Bapak Gereja, mengomentari ayat ini bahwa seorang hamba Tuhan yang siap melayani harus melawan keinginan dagingnya untuk melakukan pelayanan. Seorang yang tidak bercacat artinya ia tidak sombong, diakui berkelakuan baik di tengah masyarakat. Namun lebih dari itu, penilik jemaat, bahkan jemaat sekalipun, harus terus-menerus dikuduskan. Jerry Bridges mengatakan, pengudusan adalah karya Roh Kudus di dalam diri kita, yang olehnya hati kita diubah secara progresif. Juga melibatkan hati yang tulus dalam ketaatan dengan mempraktekkan disiplin rohani yang teratur, yang adalah sarana dari pengudusan itu sendiri. Jadi, di sini kita diarahkan untuk terus mengontrol diri, terus mendisiplinkan roh kita sendiri untuk menaklukkan keinginan daging atau keinginan duniawi yang ada dalam hati kita, sehingga kita bisa mengontrol diri dan tidak mudah ditaklukkan oleh dosa. Berbicara tentang menahan diri, penting untuk mendisiplinkan diri. Disiplin diri artinya menuntut diri untuk membangun dalam diri itu suatu kebiasaan atau perilaku yang dipandang bermanfaat, sehingga ia bisa minimalisir terjadinya masalah akibat pilihan yang tidak bijaksana. Selain mendisiplinkan diri, yang harus ada dalam diri pemimpin Kristen atau pendeta adalah penguasaan diri. Perbedaannya terletak pada apa fokus utama pada saat diri harus bisa menahan diri. Jika seseorang mendisiplinkan diri dengan fokus mewujudkan perilaku Kristus dengan mengandalkan kuasanya, maka pada saat yang sama orang tersebut sedang menguasai dirinya dari keinginan-keinginan duniawi. Sedangkan jika seseorang hanya mendisiplinkan dirinya dengan mengandalkan diri sendiri, ia seharusnya menyadari bahwa dirinya tidak mampu mencapai cara hidup yang benar sesuai standar Allah yang sempurna. Tanpa dorongan dari Roh Kudus, Roh Kudus mencurahkan roh ketakutan akan Allah, roh hikmat, roh pengetahuan, roh nasihat, roh kekuatan atau keperkasaan, roh pengenalan dan pemahaman akan Tuhan, semangat akan kebijaksanaan dan karunia kesalehan. Berikutnya adalah dia bisa cakap mengajar.
Menurut Chrysostom, pendeta diibaratkan sebagai pelatih lari, sedangkan jemaat adalah peserta lari. Pelatih memberitahu peserta lari bagaimana lari yang sebenarnya saat sedang latihan. Kegiatan ini dalam gereja juga berlaku, yaitu pada saat pendeta sedang berkhotbah di atas mimbar. Jadi pendeta itu adalah seperti dokter roh manusia, dan obatnya adalah doktrin yang sehat. Seorang pendeta harus bisa mengetahui doktrin yang sehat. Sumber doktrin yang sehat adalah Alkitab. Oleh karena itu, pendeta harus bisa mengeksegesis Alkitab, bisa membaca tulisan Bapak Gereja. Bisa mengeksegesis Alkitab bertujuan supaya pendeta tidak sama dengan orang yang mengajarkan ajaran yang salah tentang Allah. Pendeta harus mengerti apa yang diajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi obat, sehingga kerohanian jemaat semakin bertumbuh dengan baik dan menuntun jemaat kepada keselamatan. Melalui khotbah, jemaat menyadari keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja sama dalam hati pendeta dan juga dalam hati jemaat. Dengan jemaat menyadari bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, maka itu adalah makanan bagi roh jemaat itu sendiri. Dan dengan ada makanan roh yang diterima, maka roh jemaat itu semakin sehat jika tubuhnya mengikuti apa yang disuruh oleh jiwa yang telah diberi makan oleh doktrin yang sehat tersebut. Perbuatan baik jemaat berasal dari hati yang telah dibaharui dan diterangi oleh kasih Kristus. Inilah peran penting jemaat seorang pendeta. Jadi perilaku jemaat dipengaruhi oleh ajaran sehat pendeta tersebut. Pekerjaan pendeta bukan membuat doktrin untuk menyenangkan jemaat, tetapi ia bisa berargumen atas bidat-bidat yang bertolak belakang dengan kekristenan. Syarat doktrin yang sehat adalah firman Tuhan harus hidup dalam hati pendeta, menguasai teologi, mulutnya penuh dengan anugerah, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Seorang pendeta juga harus belajar ajaran bidat, supaya ia bisa membandingkannya dengan benar. Contoh doktrin yang benar adalah iman yakin, yakni kepercayaan yang tidak kita lihat. Iman dibutuhkan supaya kita diselamatkan, karena iman adalah untuk mengukur percaya kepada Allah yang misteri dan tidak kelihatan. Bagaimana Yesus Kristus menderita dan mati ketika Dia adalah Allah? Dia menderita dan mati bukan ketuhanannya, tetapi di kedewasaannya. Dan ini bukan karena Dia tidak bisa menghindarinya, tetapi karena Dia sedang menderita. Dia senang menderita. Berikutnya adalah syaratnya, ia dikenal berwibawa dalam keluarga. Orang yang terdekat seorang pendeta atau dalam tanda kutip laki-laki adalah seorang orang tua, saudara, istri, dan anak-anaknya. Ia perlu memiliki pengaruh yang baik kepada mereka. Pendeta harus mempunyai karakter yang lebih dari anggota keluarga atau jemaatnya, supaya pada saat menjalani kehidupan pelayanan, pendeta akan pasti bisa melewatinya. Ia perlu menjadi kepala keluarga yang baik, dihormati anak-anaknya, sehingga keadaan rumah tangganya dapat menjadi teladan buat keluarga-keluarga lain. Dan ini adalah bukti bahwa ia bisa mengurus jemaat yang dilayaninya. Seorang ayah yang dihormati oleh anak-anak karena ia bisa menjadi teladan perilaku yang positif bagi anak-anak. Sebaiknya ayah atau pendeta lebih memberikan teladan yang positif pada anaknya. Minimal tidak merokok di depan anak. Untuk itu, seorang pendeta perlu memakai gaya otoritatif untuk mengasuh anak. Apa artinya seorang yang memiliki satu istri? Menurut Wesley, seorang suami yang memiliki satu istri, artinya ia bukan seorang suami yang memiliki dua istri. Jika istrinya sudah meninggal, maka ia tidak diperkenankan untuk menikah lagi. Sebab itu jauh lebih mulia daripada menikah lagi.
Ia memimpin keluarganya dengan meneladani Kristus, memimpin murid-muridnya. Sama seperti Kristus yang mau berkorban, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi murid-murid dan orang yang percaya kepadanya. Demikian juga seorang suami yang mau berkorban untuk keluarganya. Pengorbanan seorang suami adalah memberi nafkah keluarganya. Untuk menafkahi keluarga, suami harus menyangkal diri, melawan keegoisan yang ada dalam dirinya seperti Kristus yang menyangkal diri, meninggalkan tahta, mau disalib hanya untuk kepentingan keselamatan semua orang yang dicintainya. Suami yang mengasihi istri artinya adalah merawat kerohanian istri supaya istri memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Suami bertanggung jawab atas keluarganya dan harus menyadari bahwa tanggung jawab itu berasal dari Allah. Ini adalah tugas mulia seorang suami Kristen. Yang berikutnya adalah ia dikenal baik di tengah masyarakat. Dalam pergaulannya, ia bukan seorang penipu atau suka ingkar janji. Ia bukan seorang peminum minuman keras. Sebab ketika ia meminum, maka seseorang menjadi mabuk sehingga ia tidak bisa menguasai diri lagi. Ia bukan pemarah, tetapi ia peramah, baik dalam sikap maupun dalam perkataannya. Bukan seorang hamba uang. Hamba uang adalah orang yang tamak akan kekayaan duniawi, sehingga ia mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam mencapai keinginan dagingnya. Tidak boleh seorang yang baru bertobat, sebab ia merasa dirinya penting dan akhirnya ia menjadi sombong. Syarat ini penting ada, sebab Allah menghendaki jemaatnya suci di hadapannya, karena penggembalaan penilik jemaat adalah yang baik. Dalam hal kesopanan dan bergaul dengan orang lain, seorang pendeta memiliki psikologi yang baik. Salah satunya adalah psychological well-being. Ciri-cirinya adalah orang yang bisa menerima diri tanpa harus menjadi diri orang lain, membangun hubungan yang dekat dan hangat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal ini terjadi apabila ada seseorang yang mau mendukung dan menolong sesamanya yang sedang bermasalah. Hal ini menegaskan seorang pendeta harus peka terhadap jemaat yang sedang bermasalah. Salah satunya dengan memberi dukungan yang positif dan suasana yang hangat. Peminum alkohol tidak memenuhi syarat menjadi pendeta, karena jika ia sedang minum, ia goyang pada waktu memberi keputusan yang benar, sebab ia sangat pusing, pening, dan mabuk, serta mejanya penuh dengan muntah, sehingga kemuliaan kependetaannya akan diinjak-injak oleh jemaatnya sendiri. Tidak ada yang mau mendengarkan ajarannya dan kedisiplinan yang ia terapkan. Arti hamba uang adalah orang yang hanya mau bergaul dengan orang yang punya banyak uang. Kristus berkata, menjadi pendeta harus bisa berbaur dengan sesamanya tanpa melihat status sosial. Orang yang menjadi hamba uang adalah ciri-cirinya adalah memiliki sifat pelit, susah mau berbagi, dan ia punya apa yang ia punya kepada sesamanya. Segala sesuatu yang ia lihat selalu dihitung dengan nilai uang, karena ia memakai hukum ekonomi dan bukan hukum kasih. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Artinya, ia bukan seorang yang baru percaya Yesus, ikut sekolah Alkitab 3 bulan, dan kemudian ia diangkat menjadi pendeta atau berkhotbah di mana-mana, menyampaikan kesaksiannya. Tetapi tidak lama setelah itu dosanya yang lama kembali kumat lagi. Jadi di ayat 1 sampai ayat 7 ini mengatakan bahwa agar seseorang layak menjadi pendeta, ia harus memiliki pengalaman rohani secara pribadi dengan Allah. Pengalaman membina keluarga yang baik, memiliki pengalaman bagaimana menjadi masyarakat yang baik. Jadi teman-teman, kesimpulan dari semua yang saya bicarakan adalah perbedaan antara pendapat John Chrysostom dan Rasul Paulus mengenai syarat atau kualifikasi untuk menjadi pendeta. John Chrysostom berkata harus memiliki motivasi yang benar, memiliki pikiran yang jernih, tidak tergoda dengan keinginan dunia, bukan pemarah, dan tidak cinta akan pujian. Sedangkan menurut Paulus syaratnya adalah memiliki jiwa yang sanggup menerima tanggung jawab penggembalaan jemaat, dikenal berwibawa dalam keluarga,
dan dikenal baik di tengah masyarakat. Persamaan dari dua pendapat tokoh ini adalah kedua-duanya menekankan bahwa seorang pendeta harus memiliki kemurnian jiwa. Seorang pendeta memerlukan kemurnian jiwa, bisa cakap mengajar ajaran yang benar dan memiliki keteladanan perilaku yang positif. Hal ini sangat berguna untuk memelihara jiwa-jiwa jemaat yang sudah menjadi tanggung jawab pendeta. Ini tidak mudah jika tidak disertai oleh Roh Kudus. Dan memegang teguh janji Allah. Ingat, Allah selalu menyertai orang yang selalu setia kepadanya. Pendeta harus terus mengajarkan pertumbuhan iman, sampai iman itu terus berbuah dalam kebajikan. Menjadi pendeta adalah jabatan yang mulia, tetapi pada saat yang sama merupakan jabatan yang memerlukan pengorbanan yang lebih. Dengan melakukan syarat-syarat di atas, saya percaya pelayanan seorang pendeta akan berhasil dalam pelayanannya. Demikian saya ucapkan terima kasih.